Selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan momen kedekatan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat keduanya mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Keakraban itu terlihat saat Prabowo secara pribadi mengemudikan mobil golf yang membawa Macron, Ibu Negara Brigitte Macron, dan putranya Didit Hedi Prasetyo menuju tangga utama Kompleks Candi. Menurut Teddy, interaksi hangat juga terlihat saat kedua pemimpin berjabat tangan erat saat sesi foto bersama di pelataran candi. Dalam unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet pada Jumat 30 Mei 2025, mereka tampak berbincang santai. Presiden Prabowo bahkan menjelaskan langsung tentang latar sejarah dan keunikan Candi Borobudur. Presiden Prabowo mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan suatu kehormatan baginya. Sebagai Presiden Republik Indonesia, untuk hari itu Presiden menyambut sahabatnya, Presiden Republik Prancis. Presiden menyampaikan bahwa Candi Borobudur merupakan mahakarya besar dari dinasti Shailendra, sekaligus lambang kejayaan masa lalu yang kini telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebinekaan melalui dasar negara Pancasila dan menghormati seluruh agama dan kepercayaan. Kunjungan ke Candi Borobudur ini menjadi bagian penutup dari agenda resmi Emmanuel Macron selama berada di Indonesia sejak 27 hingga 29 Mei 2025. Usai dari Indonesia, Macron melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Singapura sebagai bagian dari lawatannya di kawasan Indo-Pasifik. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pada Kamis 29 Mei 2025 sekitar pukul 4:46 waktu Indonesia Barat, terjadi kecelakaan yang melibatkan truk dan tronton di jalur Pantura Kendal, Kecamatan Patebon. Kanit Gakum Polres Kendal Ibda Heru M. Ardiantoro menjelaskan truk dengan nomor polisi K9008HC yang dikemudikan Rauf Abdul Wahab, warga Kabupaten Jepara, menabrak sebuah truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan raya Patebon. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan mebel tersebut berjalan dari arah timur Semarang menuju ke arah barat Pekalongan dengan kecepatan sedang di lajur kiri. Namun, dengan tiba-tiba truk oleng dan keluar dari badan jalan, sehingga truk menabrak bagian belakang truk tronton bernomor polisi L8565UC yang dikemudikan Muhammad Fajeri yang sedang parkir pada saat itu. Akibatnya menewaskan kernet truk atas nama Muhammad Ainul Yakin, warga Petekayan, RT 4 RW 1, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, meninggal karena tergencet bodi truk. Pihak kepolisian sempat kesulitan dalam mengevakuasi korban lantaran korban terjepit dengan bodi truk. Pihak kepolisian juga menduga penyebab kecelakaan karena microslip atau sopir truk mengantuk. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Solo Grand Mall yang terletak di Jalan Selamat Riyadi Solo, Jawa Tengah, dilanda kebakaran pada Kamis 29 Mei 2025 malam. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sejumlah pengunjung sempat panik dan berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan. Kejadian bermula sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Barat saat asap tebal terlihat keluar dari salah satu gerai makanan.
Tidak lama kemudian api muncul dan langsung memicu kepanikan para pengunjung yang bergegas turun ke lantai bawah untuk menyelamatkan diri. Kobaran api sempat membesar dan terlihat dari luar gedung mal. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo langsung mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Namun, untuk mempercepat proses pemadaman, jumlah armada ditambah hingga total 12 unit dengan sekitar 50 personel diterjunkan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo Sutarjo menyebutkan bahwa proses pemadaman berlangsung cukup cepat. Dalam waktu sekitar 5 menit setelah tim tiba, titik api berhasil dikendalikan. Proses pemadaman memakan waktu sekitar 1,5 jam. Pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, pemadaman sudah memasuki tahap pendinginan, dan operasi dinyatakan selesai sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Salah satu kendala utama dalam proses tersebut adalah sistem konstruksi gedung yang tertutup rapat, sehingga asap sulit keluar dan mengganggu visibilitas petugas. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, guyuran hujan deras yang melanda wilayah Tangerang Selatan pada Kamis 29 Mei 2025 malam menyebabkan banjir di sejumlah titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan mencatat sedikitnya 11 lokasi terendam air dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 90 cm. Komandan Regu Satgas BPBD Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, mengatakan bahwa banjir terjadi antara pukul 19:30 hingga 21:16 waktu Indonesia Barat. Salah satu titik yang terdampak cukup parah adalah perumahan CPS 2 di Kelurahan Muncul, di mana ketinggian air mencapai 80 cm dan berdampak pada lebih dari 60 kepala keluarga. Sementara itu, di wilayah Serua Indah, air setinggi 90 cm merendam kawasan Pamulang Asri 2 dan membuat warga kesulitan keluar rumah. Tidak hanya permukiman, fasilitas umum seperti Puskesmas Rawabuntu dan RS Permata Pamulang juga ikut rendam. Genangan setinggi 40 hingga 50 cm sempat menghambat aktivitas pelayanan. Beberapa pasien terpaksa dipindahkan ke ruangan lain yang lebih aman. Pihak BPBD bersama Dinas Teknis bekerja sama untuk mengecek saluran drainase yang tersumbat. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, pemerintah Kota Kediri menegaskan tidak akan memperpanjang tenggat pembongkaran lapak pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jalan Pati Unus dan Jalan Joyoboyo. Pada hari ini, Jumat 30 Mei 2025, menjadi batas akhir bagi puluhan lapak yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase itu untuk dibongkar. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa hingga H-1 pembongkaran, masih ada sejumlah pedagang yang nekat berjualan terutama di kawasan Jalan Joyoboyo. Namun di sisi lain tak sedikit pula pedagang yang dengan sukarela membongkar lapaknya sendiri. Material bongkaran terutama bahan yang masih layak guna, mereka angkut sendiri untuk dimanfaatkan kembali. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, Wahyu Kusuma Wardani, mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan hingga malam sebelumnya. Sebanyak 35 lapak liar tercatat berdiri di ruas jalan tersebut. Mayoritas lapak telah beroperasi selama belasan tahun dan dinilai melanggar karena berdiri di atas saluran air dan trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Bahkan beberapa pedagang justru meminta bantuan pemerintah untuk membongkar lapak mereka lebih awal. Pada Rabu 28 Mei 2025, sedikitnya 7 lapak di Jalan Pati Unus telah dibongkar oleh petugas PUPR atas permintaan langsung dari pemiliknya. Demikian laporan, Java TV melaporkan.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.